Hello everyone, welcome to After School Cafe. I'm Grace, at your service. Halo teman-teman, kalau 2 minggu lalu kita membahas tentang exfoliation, hari ini kita akan membahas terapi yang mirip, tapi sebenarnya berbeda banget dengan exfoliation, yaitu microneedling. Kalau exfoliation atau peeling, itu tujuannya untuk mempercepat skin cycle kita dengan cara melakukan pengelupasan pada lapisan terluar dari epidermis. Microneedling ini justru sebaliknya, karena dia menyembuhkan kulit kita dari dalam. Prinsipnya, dengan microneedling ini, akan dibuat sebuah perlukaan yang terkendali pada kulit kita. Tindakan ini akan merangsang pembentukan kolagen, elastin, dan growth factor atau faktor-faktor pertumbuhan dari dalam kulit kita, sehingga nantinya kulit kita akan tampak lebih halus, lebih kencang, lebih cerah, dan awet muda. Kurang lebih sama dengan kalau kita jatuh terus lecet, tubuh kita juga akan melakukan berbagai reaksi untuk dapat menyembuhkan dan memperbaiki jaringan yang terluka itu kan. Prosedur microneedling ini paling umum digunakan untuk mengatasi garis-garis halus, keriput, bekas-bekas luka jerawat, atau stretch marks pada kulit kita. Nah, untuk memaksimalkan khasiat dari microneedling, terapi ini biasa dikombinasikan dengan memasukkan serum pada wajah kita yang berfungsi untuk mendorong atau boost dari pengaruh-pengaruh growth factor, elastin, dan kolagen yang dihasilkan dari microneedling tadi. Salah satu yang paling sering kita dengar adalah PRP atau Platelet Rich Plasma. Mungkin lebih beken dengan nama terapi vampir. Teman-teman pernah dengar tentang Elizabeth Bathory? Jadi Elizabeth Bathory ini dikenal karena kebiasaannya untuk mandi dengan darah gadis-gadis muda. Karena Elizabeth percaya, darah gadis-gadis ini bisa membuat kulitnya tampak lebih halus, kencang, dan awet muda. Cukup ngeri juga ya kedengarannya ya. Basically, terapi PRP terkesan cukup mirip dengan kebiasaan Elizabeth Bathory ini, karena menggunakan darah kita sendiri untuk nanti diberikan pada wajah kita. Sebelum imajinasi teman-teman melayang kemana-mana, jadi darah yang kita pakai untuk PRP ini hanya bagian plasmanya aja. Jadi bukan kayak darah merah segar gitu ya, enggak. Jadi nanti sebelum terapi, darah kita akan diambil dan akan melalui proses sentrifugasi atau diputar dengan kecepatan tinggi untuk memisahkan komponen-komponen darahnya menjadi kurang lebih seperti ini. Nah, bagian platelet rich plasmanya atau yang di tengah tadi inilah yang akan diambil untuk terapi PRP ini. Karena PRP ini memiliki konsentrasi trombosit yang bisa mencapai 5 kali lebih banyak daripada komponen trombosit dalam darah utuh. Di dalam PRP ini juga terkandung kombinasi dari 7 jenis growth factor yang berbeda, yang apabila dikombinasikan dengan respon perbaikan yang timbul karena microneedling, itu efeknya akan saling mendukung satu sama lain sehingga memberikan hasil yang jauh lebih memuaskan. Faktor penting lain yang merupakan nilai plus dari PRP ini juga adalah karena diambil dari darah kita sendiri, jadinya resiko untuk terjadinya alergi atau penolakan itu amat sangat kecil, bahkan hampir tidak mungkin. Nah, karena PRP ini diambil dari darah kita sendiri, efektivitasnya juga sangat bergantung dari gaya hidup kita. PRP ini tidak boleh diambil dari orang yang kualitas darahnya kurang baik, misalnya seorang perokok berat, atau terlalu sering mengkonsumsi alkohol, atau orang-orang yang sedang sakit, terutama sakit-sakit infeksi, dan beberapa faktor-faktor lainnya. Selain itu, setiap terapi pasti punya efek samping. Memang pada microneedling dan PRP ini, kemungkinan untuk reaksi alerginya itu amat sangat kecil. Tapi kan pada dasarnya, terapi-terapi ini bersifat melukai ya. Jadinya kulit kita pasti akan memberikan reaksi. Jadi selama kurang lebih seminggu itu kulit kita akan tampak lebih merah, bengkak, perih, dan sensitif. Ini berarti setelah terapi, kita juga harus menjaga kulit kita sendiri dari paparan sinar matahari, kotoran, make up, skincare, atau sabun cuci muka yang terlalu keras, bahkan dari keringat kita sendiri. Jadi selama kulit kita masih merah-merah tadi, kita tidak disarankan untuk melakukan aktivitas berat atau berolahraga. Karena apabila terpapar oleh hal-hal di atas tadi, hasil dari microneedling dan PRP ini tuh tidak bisa maksimal atau bahkan jadi lebih buruk setelah terapi. Jadi perawatan setelah terapinya amat sangat penting ya teman-teman. Aku juga merupakan salah satu yang udah pernah merasakan manfaat dari microneedling dan PRP ini.
Dulu waktu SMP dan SMA, aku jerawatan parah banget. Waktu kuliah, fase jerawatannya udah berhenti, tapi bekas-bekas jerawatnya masih ada di sana. Karena waktu itu kan aku ya belum terlalu ngerti ya, jadinya jerawat pada dipencetin lah, nggak dirawat, nggak dikasih obat. Jadi sebelum PRP dan microneedling, waktu itu kulit wajahku kurang lebih seperti ini. Di sini aku juga kasih lihat tampakan tepat setelah terapi. Dan ya selama kurang lebih semingguan, kulit wajah kita akan seperti ini. Dan setelah 3 kali terapi, ditambah dengan subsisi untuk membantu menaikkan bekas luka jerawat yang jeglok ke dalam ini, nah hasilnya kurang lebih seperti sekarang. Memang kesannya agak serem ya, tapi dengan perawatan yang tepat, kombinasi terapi microneedling dan PRP ini akan memberikan hasil yang sangat memuaskan. Jadi kesimpulannya, terapi microneedling dan PRP ini adalah terapi yang bagus banget untuk mengatasi keriput, garis-garis halus pada wajah, bekas luka jerawat, dan juga stretch mark. Selain itu, terapi ini juga aman dari reaksi alergi karena spesimen darahnya diambil dari darah kita sendiri. Tapi karena itu juga kita harus memperhatikan kualitas darah kita dengan cara menjaga gaya hidup kita, tidak merokok, tidak minum alkohol, makan makanan yang bersih dan sehat, dan juga tepat setelah terapi kulit kita akan menjadi lebih sensitif. Jadi harus benar-benar dirawat dan dilindungi dengan tabir surya untuk menghindari kotoran, paparan sinar matahari, dan juga stres terhadap kulit kita. Nah, sekarang tahu kan kenapa dia disebut dengan terapi vampir? Masih pada takut nggak nih? Oke teman-teman, sekian untuk video hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Kalau teman-teman suka, boleh tolong like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi kalau ada video baru. As always, stay bright and coffeetive.